Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosef Aldo Nandu Pujangga dengan nomor NIM 221F1048, kelas 22A1, nomor absen 51 dengan jurusan pendidikan luar biasa. Di sini saya akan membuat video memenuhi persyaratan tugas UAS yang membahas tentang cerebral palsy dengan dosen pengampu Bunda Sugiyartati, SPD MPD. Cerebral palsy merupakan salah satu bentuk brain injury, yaitu suatu kondisi yang mempengaruhi pengendalian sistem motorik sebagai akibat lesi dalam otak atau suatu penyakit neuromuskular yang disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan sebagian dari otak yang berhubungan dengan pengendalian fungsi motorik. Lalu, cerebral palsy dapat dilihat dari bagian otak tertentu. Efeknya, penderita akan mengalami gangguan dalam perkembangan. Salah satu bentuk kelainan yang terjadi pada fungsi otak dapat dilihat pada anak cerebral palsy. Cerebral palsy yang berasal dari kata cerebral yang artinya otak dan palsy yang mempunyai arti ketidakmampuan. Jadi, cerebral palsy memiliki pengertian lengkap yang yakni gangguan aspek motorik yang disebabkan oleh disfungsinya otak. The American Academy of Cerebral Palsy mendefinisikan yaitu berbagai perubahan gerakan atau fungsi motor tidak normal dan timbul sebagai akibat kecelakaan, luka, atau penyakit pada susunan syaraf yang terdapat pada rongga temporal. Pengertian selengkapnya dapat dikutip dari The United Cerebral Palsy Association. Cerebral palsy menyangkut gambaran klinis yang diakibatkan oleh luka pada otak, terutama pada komponen menjadi penghalang dalam bergerak. Sehingga keadaan anak yang dikategorikan cerebral palsy dapat digambarkan sebagai kondisi semenjak kanak-kanak dengan kondisi nyata seperti lumpuh, lemah, tidak adanya koordinasi atau penyimpangan fungsi gerak yang disebabkan oleh patologi pusat kontrol gerak di otak. Kondisi kelainan pada fungsi anggota tubuh atau dapat terjadi saat sebelum anak lahir prenatal, saat lahir perinatal, dan setelah anak lahir postnatal. Insiden kelainan fungsi anggota tubuh yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan diantaranya dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem syaraf pusat. Kondisi ketunadaksaan yang terjadi pada masa kelahiran bayi diantaranya kesulitan saat persalinan karena otak bayi tersungsang atau pinggul ibu terlalu kecil, pendarahan pada otak pada saat kelahiran prematur, dan gangguan pada plasenta yang dapat mengurangi oksigen sehingga mengakibatkan terjadinya anoreksia. Lalu, cerebral palsy menurut Muhammad Effendi 2016-218 menjelaskan bahwa cerebral palsy atau CP merupakan seseorang yang mengalami kelainan pada aspek motoriknya, tetapi terkadang disertai pula dengan gangguan penyerta seperti gangguan emosi, bicara, kecerdasan, maupun sensorik. Yang kedua, Sugiarmin dan Ahmad Toha M 1996-268 menjelaskan CP merupakan suatu kelainan pada gerak tubuh yang berhubungan dengan kerusakan otak yang menetap. Akibatnya otak tidak berkembang, tetapi bukan satu penyakit yang progresif. Yang ketiga, Suarso Dahlam Abdul Salim 2007-2170 menjelaskan CP merupakan gabungan dari dua kata,
yakni cerebral yang berasal dari kata cerebrum berarti otak dan palsy berarti kekakuan. Sehingga cerebral palsy memiliki arti kekakuan yang disebabkan oleh hal-hal yang terletak di dalam otak. Yang keempat, Smith dan Taylor tahun 2010 305 mengatakan bahwa cerebral palsy is not a disease but rather a non-progressive and non-infection condition that affect body movement and muscle coordination. Pendapat tersebut menjelaskan secara jelas bahwa CP bukan merupakan penyakit, tetapi suatu kondisi non-progresif dan tidak menular yang berdampak pada gerakan tubuh dan koordinasi otot. Yang kelima, American Academy of Cerebral Palsy Salim 1996 menjelaskan bahwa CP merupakan berbagai perubahan yang abnormal pada organ gerak atau fungsi motorik sebagai akibat adanya kerusakan berupa cacat, luka atau penyakit pada jaringan yang terjadi dalam rongga otak. Cerebral palsy adalah sekelompok gangguan yang mempengaruhi gerakan dan tonus otot atau postur tubuh. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang dan paling sering terjadi sebelum lahir. Tanda dan gejala muncul selama masa bayi atau prasekolah. Secara umum, cerebral palsy menyebabkan gangguan gerakan yang berhubungan dengan refleks yang berlebihan, kelenturan atau kelenturan anggota badan dan postur yang tidak biasa, gerakan tidak disengaja, berjalan tidak stabil, atau kombinasi dari semuanya. Orang sehat dengan cerebral palsy dapat mengalami masalah saat melihat dan umumnya memiliki ketidakseimbangan otot mata, di mana mata tidak fokus pada objek yang sama. Mereka juga telah mengurangi rentang gerak di berbagai sendi tubuhnya karena kekakuan otot. Penyebab cerebral palsy dan pengaruhnya terhadap fungsi yang sangat bervariasi. Beberapa orang dengan cerebral palsy bisa berjalan normal, sementara yang lain membutuhkan bantuan. Beberapa orang memiliki cacat intelektual, tapi yang lain tidak. Epilepsi, kebutaan atau tuli juga bisa terjadi. Cerebral palsy adalah gangguan seumur hidup, tidak ada obatnya, tetapi perawatan dapat membantu meningkatkan fungsi tubuh. Lalu ada faktor risiko cerebral palsy. Ada sejumlah faktor yang dikaitkan dengan peningkatan risiko cerebral palsy, antara lain kesehatan ibu. Infeksi tertentu atau paparan racun selama kehamilan dapat secara signifikan meningkatkan risiko cerebral palsy pada bayi. Peradangan yang dipicu oleh infeksi atau demam dapat merusak otak bayi yang sedang berkembang. Yang pertama, cytomegalovirus. Virus yang umum ini menyebabkan gejala seperti flu dan dapat menyebabkan cacat lahir jika seorang ibu mengalami infeksi aktif pertama selama kehamilan. Campak Jerman atau rubella. Infeksi virus ini dapat dicegah dengan vaksin. Yang ketiga, herpes. Infeksi ini dapat ditularkan dari ibu ke anak selama kehamilan, mempengaruhi rahim dan plasenta. Yang keempat, sifilis. Ini adalah infeksi bakteri menular seksual. Yang keenam, toxoplasmosis. Infeksi ini disebabkan oleh parasit yang ditemukan pada makanan, tanah, dan kotoran kucing yang terinfeksi yang terkontaminasi. Lalu yang ketujuh, infeksi virus Zika. Infeksi ini menyebar melalui gigitan nyamuk dan dapat mempengaruhi perkembangan otak janin. 8. Infeksi intrauterin. Ini termasuk infeksi pada plasenta atau selaput janin. 9. Paparan racun. Salah satu contohnya adalah paparan metilmerkuri. Yang terakhir, kondisi lain. Kondisi lain yang mengaruhi ibu yang dapat sedikit meningkatkan risiko cerebral palsy termasuk masalah tiroid, preeklamsia atau kejang. Berikut penyakit bayi. Penyakit pada bayi yang baru lahir yang dapat sangat meningkatkan risiko di sini seperti bakteri meningitis, encephalitis virus, penyakit kuning yang parah atau tidak diobati,
dan juga pendarahan ke otak. Bakteri meningitis. Infeksi bakteri ini menyebabkan peradangan pada selaput yang mengelilingi otak dan struktur tulang belakang. Lalu, encephalitis virus. Infeksi virus ini juga menyebabkan peradangan pada selaput yang mengelilingi otak dan struktur tulang belakang. Penyakit kuning yang parah atau tidak diobati. Penyakit kuning muncul sebagai kulit yang menguning. Kondisi ini terjadi ketika produk sampingan tertentu dari sel darah bekas tidak disaring dari aliran darah. Lalu, pendarahan ke otak. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh bayi yang mengalami stroke dalam kandungan atau pada awal masa bayi. Lalu, faktor kehamilan dan kelahiran. Berat badan lahir rendah, bayi kembar, lahir prematur, dan komplikasi persalinan. Berat badan lahir rendah, bayi yang beratnya kurang dari 2,5 kg berisiko lebih tinggi terkena cerebral palsy. Risiko ini sangat meningkat seiring dengan turunnya berat badan lahir. Lalu, bayi kembar. Risiko palsi serebral meningkat dengan jumlah bayi yang berbagi rahim. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Jika satu atau lebih bayi meninggal, maka risiko cerebral palsy pun meningkat. Lahir prematur. Bayi yang lahir prematur memiliki risiko lebih tinggi terkena palsi serebral. Semakin dini bayi lahir, semakin besar risiko cerebral palsy. Lalu, ada komplikasi persalinan. Masalah selama persalinan dan melahirkan dapat meningkatkan risiko palsi serebral. Penyebab cerebral palsy. Penyebab cerebral palsy disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan pada otak yang sedang berkembang. Ini biasa terjadi sebelum anak lahir, tetapi juga terjadi saat lahir atau pada awal masa bayi. Dalam banyak kasus, penyebabnya tidak diketahui. Banyak faktor yang dapat menyebabkan masalah dengan perkembangan otak. Beberapa termasuk mutasi gen yang mengakibatkan kelainan genetik atau perbedaan perkembangan otak, infeksi ibu yang mempengaruhi janin yang sedang berkembang, stroke janin, gangguan suplai darah ke otak yang sedang berkembang, pendarahan ke otak di dalam rahim saat bayi baru lahir, infeksi bayi yang menyebabkan peradangan di dalam atau di sekitar otak. Lalu, cedera kepala traumatis pada bayi seperti dari kecelakaan kendaraan motor, jatuh, atau kekerasan fisik. Kurangnya oksigen ke otak terkait dengan persalinan atau kelahiran yang sulit. Meskipun asfiksia terkait kelahiran jauh lebih jarang menjadi penyebab daripada yang diperkirakan secara historis. Berikut ada gejala cerebral palsy. Tanda dan gejala penyakit ini dapat sangat bervariasi dari orang ke orang. Cerebral palsy ini dapat mengaruhi seluruh tubuh atau terbatas terutama pada satu atau dua anggota badan atau satu sisi tubuh. Umumnya, tanda dan gejala termasuk masalah dengan gerakan dan koordinasi, bicara dan makan, perkembangan dan masalah lainnya. Gejala pada gerakan dan koordinasi: otot kaku berlebihan, kekelenturan, gangguan gerakan yang paling umum. Lalu, variasi tonus otot seperti terlalu kaku atau terlalu terbulai. Otot kaku dengan refleks normal atau kelekuan, kurangnya keseimbangan dan koordinasi otot, disebut juga dengan ataksia. Tremor atau gerakan tak sadar yang tersentak-sentak, lambat gerakan menggeliat, menyukai satu sisi tubuh, seperti hanya meraih dengan satu tangan atau menyeret kaki sambil merangkak. Kesulitan berjalan, seperti berjalan dengan jari kaki, gaya berjalan berjongkok, gaya berjalan seperti gunting dengan menyilangkan lutut, gaya jalan melebar, atau gaya berjalan asimetris. Kesulitan dengan keterampilan motorik halus, seperti mengancingkan pakaian atau mengambil peralatan. Lalu ada juga gejala saat bicara dan makan. Keterlambatan dalam perkembangan bicara, kesulitan bicara,
kesulitan dalam menghisap, mengunyah, atau makan, air liur berlebihan atau gangguan menelan, gangguan perkembangan, lalu keterlambatan dalam mencapai tonggak keterampilan motorik seperti duduk atau merangkak. Lalu ada kesulitan belajar, cacat intelektual, dan terakhir ini pertumbuhan tertunda, menghasilkan ukuran yang lebih kecil dari yang diharapkan. Untuk masalah lainnya, kerusakan otak dapat menyebabkan masalah neurologis lainnya, seperti kejang, tersebut juga dengan epilepsi, kesulitan mendengar, masalah dengan penglihatan dan gerakan mata yang tidak normal, sentuhan abnormal atau sensasi nyeri, masalah kandung kemih dan usus, termasuk sembelit dan inkontinensia urin, kondisi kesehatan mental seperti gangguan emosional dan masalah perilaku. Gangguan otak yang menyebabkan kondisi ini tidak berubah seiring waktu, sehingga gejalanya biasanya tidak memburuk seiring bertambahnya usia. Namun, seiring bertambahnya usia anak, beberapa gejala menjadi lebih atau kurang jelas, dan pemendekan otot dan kelapaan otot dapat memburuk jika tidak ditangani segera ditangani. Diagnosis cerebral palsy. Tanda dan gejala cerebral palsy dapat menjadi semakin jelas dari waktu ke waktu sehingga diagnosis tidak dibuat sampai beberapa bulan hingga 1 tahun setelah kelahiran. Dalam beberapa kasus di mana tanda dan gejalanya ringan, diagnosis akan tertunda lebih lama. Jika dokter, keluarga, atau dokter anak mencurigai anak mengidap kondisi ini, maka mereka akan mengevaluasi tanda dan gejala anak, memantau pertumbuhan dan perkembangan, meninjau riwayat kesehatan anak, dan melakukan pemeriksaan fisik. Dokter akan merujuk ke spesialis yang terlatih untuk merawat anak-anak dengan kondisi otak dan sistem saraf, seperti ahli saraf pediatrik, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi anak, dan spesialis perkembangan anak. Lalu ada pemindaian otak. Teknologi pencitraan otak dapat mengungkapkan area kerusakan atau perkembangan abnormal di otak. Tes ini termasuk yang berikut. MRI menggunakan gelombang radio dan medan magnet untuk menghasilkan gambar 3D atau penampang otak yang terperinci. MRI sering dapat mengidentifikasi lesi atau kelainan pada otak anak. Tes ini dapat menimbulkan rasa sakit, tetapi berisik dan dapat memakan waktu hingga 1 jam untuk diselesaikan. Anak memungkinkan akan menerima anestesi umum, penenang atau ringan sebelumnya. Hal yang kedua, USG kranial. Ini dapat dilakukan selama masa bayi. Ultrasonografi kranial menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar otak. Ultrasonografi tidak menghasilkan gambar yang detail, tetapi dapat digunakan karena cepat dan memberikan penilaian awal berharga pada otak. Lalu ada tes laboratorium. Itu ada tes darah, urin, kulit, dapat digunakan untuk menyaring masalah genetik atau metabolisme. Untuk tes tambahan, jika anak didiagnosis dengan cerebral palsy, ia kemungkinan akan dirujuk ke spesialis untuk menguji anak untuk kondisi lain yang sering dikaitkan dengan gangguan tersebut. Tes ini dapat mengidentifikasi masalah dengan penglihatan, pendengaran, berbicara, intelektual, perkembangan, pergerakan, dan kondisi medis lainnya. Jenis cerebral palsy akan ditentukan oleh gangguan gerakan utama yang dialami. Tetapi beberapa gangguan gerakan dapat terjadi secara bersamaan. Jenis yang paling umum adalah cerebral palsy spastik yang meliputi otot kaku dan refleks yang berlebihan. Jenis lain dari palsi cerebral termasuk gangguan gerakan yang melibatkan keseimbangan dan koordinasi yang buruk dan kesulitan mengendalikan otot volunteer. Setelah membuat diagnosis, dokter akan menggunakan alat skala penilaian seperti sistem klasifikasi fungsi motorik kasar untuk menentukan fungsi dan tingkat keparahan mobilitas, postur, dan keseimbangan.
Informasi ini dapat membantu dalam memilih perawatan. Lalu ada komplikasi serebral palsi. Kelemahan otot, kelenturan otot, dan masalah koordinasi dapat menyebabkan sejumlah komplikasi, baik selama masa kanak-kanak maupun dewasa. Yang pertama ada kontraktur, kedua malnutrisi, ketiga kondisi kesehatan jiwa, keempat penyakit jantung dan paru-paru, kelima osteoartritis, keenam osteoporosis, dan ketujuh komplikasi lainnya. Kontraktur adalah pemendekan jaringan otot akibat pengencangan otot yang parah yang dapat diakibatkan oleh spastisitas. Kontraktur dapat menghambat pertumbuhan tulang, menyebabkan tulang menekuk, dan mengakibatkan deformitas sendi, dislokasi atau dislokasi parsial. Ini dapat mencakup dislokasi pinggul, kelengkungan tulang belakang atau skoliosis, dan kelainan bentuk ortopedi lainnya. Malnutrisi, masalah menelan atau makan dapat mempersulit seseorang yang menderita serebral palsi, terutama bayi, untuk mendapatkan nutrisi yang cukup. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan dan melemahkan tulang. Beberapa anak atau orang dewasa membutuhkan selang makanan untuk mendapatkan nutrisi yang cukup. Lalu ada kondisi kesehatan jiwa. Orang dengan serebral palsi memiliki kondisi kesehatan mental seperti depresi, lalu isolasi sosial, dan tantangan mengatasi disabilitas dapat berkontribusi pada depresi. Masalah perilaku juga bisa terjadi. Penyakit jantung dan paru-paru. Orang dengan serebral palsi dapat mengembangkan penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan gangguan pernapasan. Masalah menelan dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti pneumonia aspirasi. Osteoartritis, tekanan pada sendi atau kesejajaran sendi yang tidak normal akibat spastisitas otot yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit degeneratif tulang yang mengakibatkan ini secara dini. Osteoporosis, fraktur karena kepadatan tulang yang rendah dapat disebabkan oleh faktor seperti kurangnya mobilitas, nutrisi yang tidak memadai, dan penggunaan obat anti epilepsi. Pengobatan serebral palsi. Anak-anak dan orang dewasa dengan serebral palsi memerlukan perawatan seumur hidup dengan tim perawatan medis. Selain dokter anak atau spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau ahli fisioterapi dan ahli saraf pediatrik untuk mengawasi perawatan medis anak. Tim tersebut mencakup berbagai terapis dan spesialis kesehatan mental. Untuk terapi fisik, latihan dan latihan otot dapat membantu kekuatan kelenturan, keseimbangan, perkembangan motorik, dan mobilitas anak. Orang tua juga akan belajar cara merawat kebutuhan sehari-hari anak dengan aman di rumah, seperti memandikan dan memberi makan anak. Untuk 1 hingga 2 tahun pertama setelah kelahiran, baik terapis fisik maupun okupasi bekerja pada masalah-masalah seperti kontrol kepala dan badan, berguling dan menggenggam. Kemudian kedua jenis terapis terlibat dalam penilaian kursi roda. Terapi wicara dan bahasa. Ahli patologi wicara bahasa dapat membantu meningkatkan kemampuan anak untuk berbicara dengan jelas atau berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Mereka juga dapat mengajarkan penggunaan perangkat komunikasi seperti komputer dan penyintesis suara. Jika komunikasi sulit dilakukan, terapis wicara juga dapat mengatasi kesulitan makan dan menelan. Lalu ada terapi rekreasi. Beberapa anak dapat mendapat manfaat dari olahraga rekreasi atau kompetitif, reguler atau adaptif, seperti menunggung kuda, terapeutik atau ski. Jenis terapi ini dapat membantu meningkatkan keterampilan motorik, bicara, dan kesejahteraan emosional anak. Baik orang dewasa maupun anak-anak mendapat manfaat dari aktivitas fisik dan olahraga secara teratur untuk kesehatan dan kebugaran secara umum. Pencegahan serebral palsi bisa jadi dipastikan divaksinasi, menjaga kesehatan, dan carilah perawatan prenatal dini dan berkelanjutan. Hindari alkohol, tembakau, obat-obatan terlarang.
Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.